Hai guys, jumpa lagi di Rasa Prima. Melihat apa yang dirasakan, merasakan apa yang dilihat. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. Kalau aku bikin kopi suka yang begini nih, karakternya belakang yang clean, sweet finish gitu, yang nggak nempel, nggak ganggu gitu loh. Jadi kalaupun rasa yang di depannya itu simple, tetap enak gitu loh, drinkable gitu. Jadi simple, ya bersahabat banget gitu. Mantap. Aku tuh bisa bedain yang enak sama nggak enak, tapi aku nggak bisa bedain enaknya itu dibedah lagi belum bisa. Ya sederhananya kan tadi kopinya juga di mulut tuh nggak terlalu kasar, nggak terlalu harsh, terus aftertaste-nya nggak ninggal, nggak nempel, itu dasarnya sih gitu. Aku sih yang paling suka tuh karena kalau aku lihat warnanya udah menarik, nah itu aku udah suka duluan tuh. Kalau ini menarik nggak? Kayak wine, aku bilang ke dia, kan aku udah ngomong ke Laura, kayak wine nih warnanya aku suka. Aromanya juga ini. Kok ini sebenarnya aromanya apa? Kok tadi kan ada yang apa durian, ada lagi. Kok ini apa nih sebenarnya ininya? Kalau sekarang tuh udah lebih ke kayak tropical, tapi ada kayak sugar browningnya. Jadi dia itu ada reaksi karamelisasinya itu loh. Oh iya. Jadi kadang ada yang mendeskripsikan sebagai vanilla, ada brown sugar, ada gula aren gitu. Arahnya ke situ sih, karamel gitu. Iya. Terus ada apa fruitiness-nya yang muncul gitu. Sama ada perfuming. Kalau gula aren aku setuju sih. Ya, lebih ke situ. Jadi kadang-kadang orang kan beda-beda tuh. Ada yang bilang brown sugar, ada gula aren gitu. Ada vanilla gitu. Karamel gitu. Kan soalnya kalau apa gula arennya juga macam-macam. Iya. Gula aren produksi Jawa Tengah sama Sumatera kan beda. Beda benar. Jawa Barat beda lagi tuh gitu. Iya. Jadi ya beda-beda gitu. Cuman kalau baunya itu emang larinya ke sugar browning gitu. Reaksi-reaksi kimia gitu. Iya. Terus kalau ngomongin ke tone rasa yang tengah, dia itu acidity-nya itu lebih kayak malic acidity. Malic acid yang biasa kita temuin kayak di apple gitu, peach gitu, atau apricot sekalian, kayak gitu. Jadi dia asam manis tapi ada agak astringent gitu loh, keset-keset ya, kayak gitu. Iya. Itu tipikalnya kayak gitu. Iya. Atau juga di wine juga ada kayak gitu, karakternya gitu. Wine itu kan walaupun kayak panci kan asem, manis, tiba-tiba sepet gitu. Iya. Nah gitu, itu tuh melik tuh, kayak gitu. Seru nggak ngomong Seru gitu? lah. Seru. lagi nggak? Oh iya. Dia dari tadi nunggu-nunggu. Oh iya. Aku nggak usah Kita aku. bikin lagi. Ntar aja biarin. Tes yang lain. Langsung report ke Pak Ronald. Oh gitu. Sama yang nyenengin tuh bodinya sih. Di lidah tuh kayak smooth banget. Kayak candy like jatuhnya. Iya. Kayak minum air gula juga kayak gitu tuh. Dan enjoy banget sih, enjoy banget. Simple tapi ya jelas semua gitu loh. Gitu ya. Iya, simple tapi jelas, enak gitu tuh dinikmati. Gitu ya.
Makanya pertama kali aku sebenarnya kesini tuh baru tahun lalu, terus mulai produksi tahun ini. Jadi ini tahun pertama aku di sini. Dari awal aku nyobain tuh kayaknya ada potensi gitu. Walaupun di awal itu memang gimana ya kalau aku bilang ya, timku juga sebenarnya agak mikir gitu loh. Karena gimana kan kualitas kopinya kayak gini loh. Kamu yakin ini mau dibenerin gitu, dinaikin gitu. Iya. Ya udahlah kita coba dulu. Kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu gitu hasilnya gitu. Karena sebelumnya kopinya itu nati gitu. Baunya bau greenish, gitu, bau sayur-sayuran. Terus agak gimana ya, agak kurang intens, editnya nggak jelas gitu. Jadi nggak clarity gitu. Ya udah dari situ ya kita berusaha untuk ngeluarin dari zona itu dulu gitu. Jadi produksi tahun itu benar-benar wah kayak 3 tahun dijadiin 1 tahun. Kayak aku bilang ke teman-teman, tahun ini tuh kita pasti ribet banget, aku bilang gitu. Tapi mereka untungnya udah nggak apa-apa, kita coba aja. Gitu. Ya itu juga yang buat mereka tuh spesial banget gitu. Jadi kan yang biasanya kayak proses cuman ya udah natural honey wash gitu. Ini aku proses tuh sekarang udah kayaknya 15 atau 16 proses berbeda gitu. Iya, jadi 1% natural aku turunin lagi ke berapa, nanti tak pecah lagi variabelnya gitu. Sampai sekarang ada 70-an lot berbeda. Makanya aku bilang itu kerjaan 3 tahun. 3 tahun aku langsung jadi setahun gitu. Karena kalau dari sudut pandangku, apapun nanti akhirnya itu pasti kejual. Tinggal nanti dimasukin ke market yang mana. Biasanya kalau udah tahu raw materialnya seperti apa, itu udah enak, udah kebayang gitu. Jadi even yang produk, jadi kan 70 plot beda kan. Pisahannya yang kami bilang underdog, itu pun juga sebenarnya masih ada pasar ya. Specialty masih bahkan di atas 80 gitu. Jadi memang ya kalau memang dari awal kita tahu potensinya itu enak kita ininya. Dan di sini kalau aku bilang kan sebelumnya aku proses di sana di Simalungun. Belajar sama Pak Leo, tulisan Leo. Di sana agak gimana ya? Agak sulit gitu karena kebanyakan varietasnya itu varietas yang menurutku agak katimor gitu loh, katimoran. Katimor tuh apa ya? Kalau katimor ya sederhananya kalau kita rasain di cup ini agak harsh gitu. Tadi aku bilang harsh. Dan di sini juga banyak gitu loh. Nah, itu tadi yang membuat aku pisahin lot sampai 70 gitu. Jadi yang harsh itu ya udah lotnya sendiri gitu. Yang bagus-bagus tipika, preanger itu sendiri juga gitu. Nah, dari situ kan bisa kita klasifikasikan, ini upper pyramid, ini tengah, ini bawah, ini gitu. Makanya sekarang tuh udah banyak banget tuh di gudang. Karungnya kecil-kecil lagi. Kan lotnya kecil-kecil, 10-20 kilo gitu. Jadi banyak banget karung gitu. Grandku sampai beli berapa kali kita nggak cukup tetap. Itu dia sampai bisa 70 lot gitu ya. Nah itu petaninya sini seberapa banyak tuh ininya? Kalau petaninya sebenarnya konsisten itu cuma 4-5 lah. 5 ya. Satu petani bisa sampai berapa? Kalau yang paling banyak sampai 3,5 ton. 3,5 ton. Jadi, nah masalahnya kan mereka tuh timpang. Kalau yang punya banyak, ya banyak. Kalau yang drop itu bukan sampai 1 ton ada gitu. Jadi nggak balance gitu. Nah termasuk nanti yang mau kita datengin itu yang penyumbang ceri paling banyak, itu 3,5 ton dan paling luas tuh nanti, yang paling gampang juga dicapai gitu. Tadi udah khawatir deh, Teh ini nanjaknya jauh nggak Teh katanya. Aku udah lama nggak jalan nih Teh katanya. Udah khawatir deh dari awal tadi nanya. Ada sih nanjaknya ada gitu. Itu bonus. Bonusnya itu kan enak-enakan ngopi gitu, bonusnya itu. Tenang, semangat, ingat liwet, motivasi. Aduh. Terus kan liwet kan di bodi mobil. Jadi nggak mau naik ke atas. Iya kan? Mau nggak mau. Aduh. Iya. Tapi masnya tahu daerah sini dari mana? Sebenarnya dari temen kami di Bandung yang sebenarnya ngerjain project ini juga gitu. Tapi dia lebih ke kayak roastery dan QC gitu. Nah untuk di lapangan ini memang kan kalau di sini namanya berdikari nih kelompoknya mereka ini. Ya berdikari itu yang ngerjain gitu. Tapi karena memang aku mau bikin mau R&D sekaligus mau bikin kopi yang bagus gitu. Jadi aku turun gitu loh. Memang dari bulan Juni sampai sekarang tuh masih di sini gitu. Padahal sebenarnya kantorku ya di Jakarta. Iya. Jakarta banget gitu. Iya. Cuman di sini ya jadi betah gitu loh. Sih. Apalagi tadi udah jadi rumah Jakarta tuh iya. Baru sehari jalan tuh kayak aduh enaknya balik lagi. Enaknya balik lagi deh. Enaknya balik lagi gitu. Iya. Kalau asli dari mana sih Mas Han? Aku Jogja. Tuh bener kan? Aku udah bilang, penampilannya kayak anak Jogja, aku bilang ke dia. Iya. Ya,
Ya anak Jogja lah kayak gini lah, kurang lebih lah. Iya. Kalau itunya sendiri yang Ravenero Specialty Coffee itu, ide namanya Ravenero tuh dari mana tuh? Jadi Ravenero itu sebenarnya itu punyaku sebenarnya. Itu Suji nih. Nah. Emang dia itu tujuannya sih. Minta kopi untuk ini. Untuk flexing ini gitu. Iya, Oke, iya. balik lagi ke Ravenero. Ravenero itu sebenarnya Burung brand gagak sendiri. ya? Burung gagak ya? Ya, Burung gagak. Raven and Nero. Oh, Raven and Nero ya. Raven and Nero. Nero itu sebenarnya hitam gitu loh. Tapi aku bikin double R gitu. Jadi biar Raven Nero jadi sama gitu. Iya, iya. Nah ini sebenarnya sebuah brand yang dari dulu tuh sourcing kopi gitu. Iya. Jadi karena emang dari dulu suka jalan-jalan gitu, kayak misalkan ke Sumatera gitu. Iya. Di sana aku ketemu banyak petani dan mereka tuh bingung akses ke marketnya gitu. Mereka bisa bikin kopi yang bagus lah, kalau Iya. menurutku bagus, Iya. tapi mereka gagal nyambung ke marketnya gitu. Jadi harusnya kopi bagus ketemu market yang bagus, ini enggak. Iya. Karena dia nggak tahu, taunya ya dibuang segitulah, seadanya. Seringnya begitu ya di sini. Seringnya begitu. Seringnya begitu. Jadi mereka nggak ngerti value, ya udah Iya, ada yang iya. mau beli ya udah dibeli gitu, Iya, iya, sama benar. pula gitu. Uh-uh. Walaupun harganya menurutku tuh nggak seimbang dengan kualitas kopinya ya, value kopinya Iya, iya. gitu. Karena aku selalu nilai value-nya gitu. Betul. Walaupun dari origin manapun kalau bagus ya bagus gitu. Harganya ya harus disesuaikan dengan value-nya gitu. Benar. Nah, Ravenero ini dari 2020 itu udah gerak gitu. Dulu di di Simalungun juga, di Aceh juga kita banyak kerjasama dengan petani di sana. Kemudian Kerinci, terus sampai Toraja. Toraja itu kalau Toraja itu lebih ke kayak temen yang bener-bener aku malah belajar dari dia gitu. Iya. Karena di sana aku bisa dapat akses kopi yang paling bagus se Toraja, bahkan se Indonesia. Iya, Waktu iya. itu 2020 Iya, iya. gitu. Namanya Toraja Pulpu, nanti dicek itu. Wah, Itu Profesor iya. Mas George, dia QP profesional juga. Nah, termasuk juga itu Pulu-Pulu. Kemudian Pulu-pulu ya. namanya. Pulu-Pulu, namanya Toraja Pulu-Pulu. Iya. Nah, Catat. Iya, nanti. catat tuh Kita Toraja cek nanti. Pulu-Pulu. Ya, Nah, kita tapi coba. sekarang kopinya dia rare banget. Bahkan udah 2 tahun ini, 21, 22, dia nggak panen. Iya. Padahal kopinya bagus banget gitu. Dulu tuh kami mau hampir kerjasama, bukan hampir ya, mau kerjasama untuk ekspor sebenarnya. Tapi ketika udah kasih sampel ke buyer Italia, 20, 21, 22 nggak ada kopi. Jadi ya udah nggak bisa gitu. Iya. Nah dari situ aku ngerasa kan gitu loh, kalau misalkan stay di Jakarta itu kayak nggak mungkin gitu loh, nggak ada resource pasti Iya, kalah gitu iya. loh. Makanya Ravenero tak ubah, yang awalnya lebih ke sourcing sekarang producing gitu. Makanya dari situ aku perdalam lagi processing gitu. Iya. Processing kemudian sampai ya terakhir bisa itu dapat license itu ya emang dari awal emang connect gitu loh. Gitu. Akhirnya produksi nyari-nyari area, awalnya mau Simalungun lagi. Tapi aku pikir kalau Simalungun ke Jakarta lumayan jauh. Jauh banget ya, Jauh. iya, Akhirnya iya. keliling-keliling Jawa Barat. Iya, Jawa Barat terus awal tuh mau di Lembang. Jadi di Lembang atas itu apa? Ada Jayagiri. resort Sariater. dari Lembang itu ke atas tuh ada Maribaya. Oh, Maribaya, Maribaya itu ke atas iya. lagi gitu, tapi satu pegunungan gitu. Iya. Awalnya ke sana, tapi di sana itu untuk expand area produksi udah nggak bisa. Bahkan mereka jemur tuh kayak kita di depan sini. Iya, iya, udah Dan padat banget ya, udah padat menurutku banget. agak Iya, kurang iya. ideal gitu. Iya. Karena kalau mau bikin kopi yang bener-bener extraordinary itu nggak bisa dengan terroir yang kayak gitu. Iya, Kayak iya. misalkan campur bau-bau, bahkan kena polusi aja nggak Ngaruh banget ya, proper ngaruh banget ya. sebenarnya. Makanya pas di sini jalan-jalan keliling, pertama kebunnya luas, bisa expand area produksi, wah udah senang banget itu. Iya. Akhirnya ya udah kita invest di sini, kita bangun nanti GH di atas kita lihat, terus ya udah di atas kita banyak eksperimen. Sekarang bukan lagi prosesi, mungkin prosesnya udah enough nih. Iya. Karena 3 tahun nih udah tarik ke sini nih, gitu, udah aman gitu loh. Jadi tahun depan tinggal lihat resepnya, oh gini dari kebun ini kayak gini, udah enak tuh. Iya. Nah sekarang kami mau balik lagi ke kebunnya, karena kebunnya itu 2 tahun COVID kan nggak terawat, jadi agak berantakan, rancingnya itu nggak karuan terlalu banyak gitu. Jadi kami balik ke kebun, rapiin kebun, termasuk juga menguniformkan varietas, karena banyak juga yang HDT itu apa sih tim itu loh yang aku bilang harus tadi. Iya. Itu aku nggak terlalu suka, aku mau hilangin karena ada varietas lokal sini yang bagus gitu. Nah, Ravenero sekarang benar-benar fokus di sini dulu gitu. Iya. Nah, namanya mereka ini berdikari estate gitu.
Nah jadi kayak dua yang beda. Berdikari ini memang kelompok taninya, Iya. mereka menyutilisasi kelompok mereka sendiri. Dan aku Revenero ini yang tugasnya processing, kemudian connecting ke marketnya gitu sebenarnya. Iya. Dan ini tempat pertama aku bilang, nextnya tuh masih ada tempat lain lagi gitu. Yes. Targetnya tuh tiap tahun nambah satu. Mantap. Gitu. Di berbagai tempat Indonesia kan maksudnya Iya, kan? Jadi, Iya. tujuannya itu sebenarnya aku bagi-bagi mimpi ya. Iya. Jadi aku maunya bukan tujuan sebenarnya jalan-jalan. Oh iya. Itu benar. Iya, Jadi iya. memang kalau aku ya pengennya itu setahun itu aku nggak berhenti gitu. Iya. Jadi setahun itu harus produksi terus gitu. Karena kopi kan kalau di Indonesia tuh dari Aceh sampai Papua tuh full setahun loh. Betul. Jadi bisa ganti-ganti daerah. Gitu. Iya. Makanya setahun itu bisa 10 daerah di Indonesia. Jadi Ya udah aku ikut sama kameramen aku. nanti kalau ada origin baru datang. Jadi kalau di sini kan bulan Mei sampai bulan September ya. Nah, nanti kan September selesai mungkin istirahat sebulan. Iya. November ini si Malung udah panen lagi loh sampai Januari. Nah, Januari ini Kerinci, Jambi itu juga panen. Sumatera Selatan juga panen. Iya. Gitu terus gitu. Atau mungkin yang area ND sana Flores juga panen. Jadi kayak tinggal ngatur-ngatur aja. Iya. Jadi setahun tuh kita nggak berhenti produksi dan resultnya kita punya kopi yang bermacam-macam, terus iya. bagus-bagus. Ya itu value yang kita tawarkan. Iya. Gitu. Nah, sejauh ini kan kalau misalnya konekin ke marketnya ya, itu sejauh ini tuh masih yang dalam negeri aja atau sudah sampai luar negeri juga ininya? Sebenarnya kalau market itu kebanyakan ekspor sih sebenarnya. Justru ekspor ya banyaknya ya. Kenapa ekspor? Karena kalau di Indonesia tuh ya menurutku ini kadang mereka masih patokan sama harga pasar. Betul. Ya. Kadang kopi yang bagus tuh kalau udah ketemu harga pasar sekian, dia mentok nggak bisa naik lagi. Iya. Nah, dengan ekspor, mereka tahu nih value-nya segini, ya harganya segini. Iya. Aku kayak gitu. Karena kan sayang gitu, misalkan ya harga pasar green bean gitu natural 150.000 dengan nilai misalkan cuma 82, 83. Iya. Tapi aku produksi kopi yang bisa 86, 88, tapi harus ikutin harga ini. Harganya gitu juga namanya. Iya. Kalau dinaikin tinggi, itu market jadi niche banget gitu. Iya. Jadi ya aku mikir mending ya tak konekin ke bayar luar gitu, kan lebih jelas. Gitu. Toh kita kan sekarang kan enak tinggal bagi-bagi sampling gitu. Iya, betul. Terus kalau itu tadi yang kebawa Ikawa kita bisa bagi-bagi sampling kan Iya, enak. iya. Jadi tinggal kirim sampelnya, mereka roasting, kita roasting sama-sama cupping, ya udah hasilnya sama. Gitu. Dan itu lebih transparan buat mereka gitu. Dan dari situ itu bakal connect gitu loh. Produk yang value-nya kita create dari nol dengan penghargaan mereka, apresiasi mereka. Iya. Jadi match-nya Match situ. itu ya. Kalau di lokal, saya sering dibilang, masan kopinya ini kemahalan, inilah itu. Iya. Mereka masih lihat dari barangnya ya, masih lihat itunya ya, bukan Karena itunya. Iya sih emang. Kalau aku jualnya emang nggak mau jual murah, aku Iya, gitu iya, ya. iya. Karena aku ngerasa produksinya gimana gitu, value-nya gimana gitu loh. Ini barang ini sengaja aku pisahin dari awal loh, aku bilang gitu. Aku bikin teritori sendiri gitu, aku prosesingnya sendiri gitu. SOP-nya unik gitu loh. Iya. SOP-nya cuma cocok untuk ini doang. Iya. Yang lain nggak cocok aku bilang gitu. Ya value-nya segini kalau mau ya nggak apa-apa. Take it or Iya. leave it gitu Iya, aja aku iya, bilang iya. gitu kan. Nah dari situ uniknya Revenero tuh malah marketnya makinis gitu. Jadi yang awalnya aku bikin untuk roastery yang misalkan yang A+ gitu, yang nggak mikirin berapa harga bahan bakunya, terus lari ke kompetisi gitu. Iya. Kayak kemarin di Jogja kan itu kan aku coba tes market dengan aku ngeluarin competition series gitu. Dari situ orang banyak nyoba gitu. Ya udah banyak yang ngambil akhirnya. Udah punya berapa jenis yang competition series? Competition itu sebenarnya ada banyak series ya. Termasuk salah satunya yang ini. Ini tuh sebenarnya juga salah satu prototype untuk competition series gitu. Tapi yang aku fokusnya untuk yang tipika aja. Jadi kalau di sini ada variasi tipika yang jumlah produksinya sedikit banget. Iya. Jadi tipika itu ada dua. Yang satu natural, yang satu wash. Washnya anaerobik, natural anaerobik. Nah dua itu. Cuman sekarang dua-duanya udah nggak ada. Kalau seandainya ada, dia harganya berapa? Kalau kemarin Per gramnya berapa? Atau per kilo lah? Per kilo. Per kilo berapa? Di 3,5. 3,5? 350.000. 350.000 ya? Ya, karena nggak banyak juga sih. Iya. Dan ya menurutku harga segitu untuk kopi Indonesia ya udah worth lah gitu. Dan aku pun juga ngerasa kalau lebih tinggi lagi sebenarnya bisa jual. Cuman kopi ini ada limitasinya gitu. Iya. Jadi yang tadi aku bilang kan cupping score sama value harus match gitu. Betul. Jadi ya aku nggak bisa paksa tinggi-tinggi gitu.
Padahal kalau misalkan di Jawa Barat yang lain kayak misalkan Kuntang gitu ada Tipika, jualnya hari aja bisa 4,5, 450. Ya bisa aja segitu, cuman maksudku untuk sekarang masih belum lah. Justru apa ya? Justru malah aku coba compete di ya kopi bagus, competition tapi harganya segitu gitu. Jadi biar mereka interesting dulu untuk nyobain lah gitu. Karena banyak yang ngambil beli kayak cuman karena aku jualnya kadang sampai 500 gram juga loh. Iya. Ya udah coba aja, aku coba aja. Dari situ dia baru ngerasain. Sebenarnya next yang bener-bener jualan yang bener-bener lot yang bagus tuh nggak tahun ini, tahun depan. Gitu. Dan kayak sekarang misalkan aku masih punya Tipika tuh ada 100 kiloan, tapi udah aku tahan semua. Bahkan aku pun nggak bisa minumnya. Kenapa tuh Kak? Tabung buat tahun depan. Ada rencana tadi. Tabung dia. Tabung. Aku pengen nyobain ini ya, tapi harus pakai. Oh iya boleh. Tapi emang kopi nggak ada masa, misalnya udah di yang 100 kilo kakak punya tuh green bean atau udah di roasting? Itu green bean. Oh itu tuh nggak ada masa simpen berapa maksimum kapan expire gitu ya? Sebenarnya ada. Cuman tergantung kita ininya sih kita. Penyimpanannya ya? Iya penyimpanan juga pengaruh. Terus kedua itu kadar airnya sebenarnya. Kadar air di kopi itu yang benar-benar mempengaruhi kopi ini tahan berapa lama gitu. Kalau punya aku udah tak setup 10,5 rata-rata. Jadi setahun 2 tahun pun nggak ada masalah. Makanya itu spesifikasi ekspor semua. Iya. Caranya gimana untuk adjust kadar air dalam satu kopi itu gimana caranya? Jadi kalau aku kan senangnya nge-extend penjemuran kan. Jadi penjemuran biasa misalkan bos itu seminggu atau 10 hari gitu. Aku extend sampai 16 hari, bahkan sampai 20 hari gitu. Jadi kadar airnya aku dropin sampai kadang 9, kadang 10 gitu. Tujuannya untuk itu gitu. Iya. Karena nanti kalau udah di-dropin gitu, kena proses cooling, sortir segala macam dia akan turun lagi. Tapi kalau di resting dengan kondisi yang kayak gini, dia naik lagi. Gitu. Jadi kayak gitu tekniknya. Makanya konsep untuk ngedropin kadar air itu ya yang belum banyak yang pakai sebenarnya. Karena kenapa resikonya ke randoman, ke yield. Jadi kalau misalkan dengan 12% bisa dijual, dia yieldnya dapatnya normalnya misalkan 1/6 misalkan. Dengan 10% nggak 1/6, bisa 1/6,5, 7 atau bahkan 8. Jadi resikonya kuantiti produk akan turun gitu. Iya. Cuman yang kita dapat ya kayak gini, kopinya clean, nggak ada masalah, aman gitu. Dan disimpan setahun juga aman. Gitu. Kayak gitu. Dan itu juga salah satu yang satu hal yang pertama kali aku ubah dari produksi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh teman-teman masih ngangkat di 11%, 12 gitu. Sekarang aku drop sampai 10 gitu. Awalnya kita ini ya kayak pro kontra ya. Pro kontra, kenapa di dropin 10 gitu, nanti rusak lah nanti lah. Apa coba aja gitu kan. Ini belajar ilmu belajar ilmu kayak gitu di mana sih, Hans? Otodidak atau sebenarnya memang ada gimana ya? Kalau sebenarnya kalau aku sekolah di CQI itu cuma dikasih kayak range-nya aja. Kamu tuh harus harus angkat ketika humidity itu moisture content-nya di 10 sampai 12. Dikasih range gitu. Nah, kenapa aku tahu exact-nya 10,5 atau di bawah 11 atau bahkan 9? Ya karena latihan. Itu by learning jadi ya. By learning, trial and error gitu. Iya. Jadi, kalau kan tipikalnya aku nggak akan nilai kopi sampai kopi itu di cup. Gini. Jadi kalau misalkan ini kopinya ini, kalau kelihatan warnanya jelek atau apa, aku akan berani komen dulu gitu. Karena kita mesti cobain di cup gitu. Iya. Karena finalnya di sini gitu. Semua variabel itu ada di sini sebenarnya gitu. Nah, dari situ kan aku coba tuh yang 11%, yang 12% udah pasti nggak aman menurutku. Karena tadi nati, greenish itu keluar. Tapi kalau yang 11 itu mulai agak kurang nati sama ini agak berkurang. Tapi dia masih unstable di situ. Jadi kayak kadang bagus, terus kadang enggak gitu. Iya. Jadi kayak aku ngerasa, nah gini, selain moisture content itu ada work creativity di dalamnya itu. Jadi di dalam kopi itu ada pergerakan air gitu. Nah itu juga mesti stabil. Nah di 11 itu menurutku kurang stabil. Menurutku ya, karena aku coba di sini itu masih belum oke gitu. Iya. Aku cupping berkali-kali kayak ada something wrong gitu, apa gitu. Semua variabel produksinya aman gitu loh. Cuman pas kita cupping, termasuk juga di Jogja kemarin, aku cupping, ini kenapa loncat-loncat dia gitu. Akhirnya aku tarik, aku bawa balik ke Sumedang gitu. Karena aku mikir, wah ini nggak bisa nih, masih loncat-loncat, nggak secure untuk customer. Iya. Nah, kalau dia loncat-loncat tuh jadi dia ngaruh ke taste-nya nanti ya? Atau gimana? Betul. Rasanya. Jadi kadang-kadang dia
pronounce, Ya. rasanya keluar bisa kita jelasin, kadang-kadang mute gitu. Kayak gitu. Jadi itu nggak aman kalau di 11. Makanya aku turunin bahkan dari 9, 10 gitu. 9 aja untuk ukuran yang mix varietas, Iya. yang bener-bener bahan bakunya campur. Itu dia bisa pronounce, bisa jelas, bisa clean gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi emang ya itu secretnya sih sebenarnya gitu. Tapi resikonya juga tadi yieldnya jadi lebih rendah. Ya balik lagi ke prosesor yang mau ngincernya quantity atau quality lagi gitu. Ini Iya, kan iya. gitu. Iya, Kalau ngerasa aku lebih enjoy jual kopi kayak gini lebih pede gitu. Soalnya kalau di circle aku suka dicacatin kalau Mas ya dicacatin tuh baik dikata-katain gitu. Kalau misalkan kita bikin kopi yang nggak clean gitu. Iya. Nah ini rasa ini Han, aftertaste-nya ke inilah itulah. Aduh, itu nggak enak gitu. Kayak ke reputasi gitu. Padahal teman-teman sendiri tapi mulutnya suka halah, soal ini kok kopinya kayak gini gitu kan kayak gitu kan. Kalau orang Harga diri bro, harga diri. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.